Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabar semuanya? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siam. Alhamdulillah kita masuki bulan Ramadan yang pertama ini. Semoga semua bisa beribadah dengan khusyuk, selalu mencari pahala yang luar biasa pada bulan keberkahan ini. Ya bayangkan aja teman-teman, baca Al-Quran itu Bismillah aja satu huruf dihitung 10 kebaikan, sangat luar biasa ya. Kita sebagai umat muslim sebagai bulan panen. Oke, untuk kali ini podcast, saya akan ceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan seorang ahli kubur, dan ahli kubur ini berhenti didoakan oleh anaknya. Oke, kita mulai aja. Kisah ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya yang berjudul Irsyadul Ibad, ya. Bahwa dalam tulisannya beliau mengatakan seperti ini: ada seseorang laki-laki bermimpi beberapa ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Eh, Kemudian mereka yang keluar dari kubur itu memungut, seperti memungut sesuatu gitu yang ada di sekitar kuburan itu. Namun si laki-laki yang ini belum mengetahui mereka tuh mengut apaan gitu. Lalu ada seorang laki-laki, ada seorang di antara ahli kubur itu membuat saya heran. Dia tidak ikut memunguti sesuatu yang ada di sekitar kuburan, namun dia duduk dan diam aja. Aku coba menghampirinya dan bertanya kepada dia yang diam itu, apa yang sedang mereka punguti? Ahli kubur yang duduk itu menjawab, mereka sedang memungut kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan kaum muslimin untuk mereka. Lalu aku juga penasaran karena aku merasa heran dengan apa yang mereka punguti, dan merasa heran kenapa kok ada ahli kubur ini nggak ikut memunguti. Lalu aku tanyakan sama dia gitu kan, loh kok anda tidak ikut memunguti kebaikan tersebut gitu. Katanya aku udah cukup. Aku pun bertanya lagi gitu, karena apa engkau tidak memerlukannya? Lalu si ahli kubur itu jawab, tiap hari anakku dengan hataman Al-Qur'annya selalu menghadiahkannya untukku. Kalau kamu pengen tahu, anakku itu ada di pasar ini, dia pedagang berjualan zalabiyah. Zalabiyah itu sejenis makanan ringan berbahan tepung dan telur, ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada. Ya katakanlah snack gitu aja. Oke. Keesokan harinya setelah dia terbangun dari tidurnya, si laki-laki ini atau aku tadi orang pertama pergi ke pasar. Dia penasaran dengan apa yang dikatakan ahli kubur semalam itu. Nah, benar saja, dia menemukan seorang anak muda yang berdagang zalabiyah atau snack tadi. Dan ketika aku melihatnya, aku tidak ketika aku melihatnya, aku tidak pernah melihat bibirnya itu berhenti berucap gitu. Lalu aku tanya kan, loh mengapa engkau tak henti menggerakkan kedua bibirmu? Si pemuda itu menjawab, aku sedang membaca Al-Quran lalu menghadiahkannya kepada ayahku yang sudah di alam kubur. Beberapa waktu kemudian, aku bermimpi melihat beberapa ahli kubur keluar lagi dari kuburnya. Seperti pada mimpi sebelumnya, namun yang membuatku heran kali ini adalah ahli kubur yang semula tak ikut memunguti sesuatu, kini turut memunguti bersama ahli kubur yang lain. Nah, aku kaget kan, kenapa ada apa gerangan? Ketika aku bangun dari tidur, aku segera pergi ke pasar guna mengetahui kabar si anak muda, si anaknya ahli kubur tadi yang berdagang zalabiyah tadi.
Dan ternyata fakta yang aku temukan di pasar adalah bahwa si pemuda tersebut sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. eh dari kisah di atas gitu ya, dari kisah tadi kita bisa menarik beberapa kesimpulan bahwa anak yang selalu mendoakan orang tuanya, mengirimkan hadiah kepada orang tuanya yang sudah meninggal, itu menjadi pahala jariah bagi orang tuanya. Jadi jika kita memiliki keturunan, bola keturunan itu yang itu adalah investasi akhirat kita nanti. Silahkan jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehat. Mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.